Ini kenapa kok nggak dimakanin? Makan lah. Wah, mantep kali goreng, Bang. Ya udah kenyang aku, Pak. Ini kalau berbincang-bincang memang kalau ayah goreng kayak ini nomor satu ya? Selalu itu, Le. Iya ya. Ay, sebenarnya itu loh tadi kan. Mau datang lah itu katanya. Ya udahlah. Beli goreng. Ya, tapi nggak usah banyak-banyak, 5 biji aja aku bilang. Memang ini macam kalian dua. Tahu aja kalian darah. 5 biji aja aku bilang. Ini Borosan. asisten apa ini? Memang asistenmu ini memang luar biasa. Cuma- nggak perlu harus diajari. Tetap aku bilang. Apa? Tapi tumpuk pengeluaran kita, aku bilang. Jangan langsung ke maksudnya pengeluaran itu kau dulu. aja. Jadi pahit ini goreng ini kumakan. Udah. Aduh. Kan gitunya. Belum habis gorengan ini kumakan udah ku bahas masalah. Ya udah, yang lain aja lah kita bahas. Jangan goreng. Sama tukang gorengan kita bawa ke sini nanti. Tapi jangan penggorengannya aja. Kadang Betul. iya, kalau penggorengannya kita bawa ke sini nggak ada yang mau dimakan. Oke guys, kembali lagi bersama kami di RT Sibahut di RW Huru Hara. Kali ini kita coba dulu membahas tentang pemain keyboard yang tidak pernah muncul ke apanya aku bilang ini ya, ke permukaan sosial media, susah untuk viral. Nah inilah yang gue nih, ini contohnya yang gue nih. Mr. Jeffrey dan juga Pasar Ibu. Ini kurasa kalau kalian ini main keyboard, kurasa udah mulai dari lajang lah ya. Iya, Lah dulu, mulai dari lajang dari Lajang. sebelum nikah ya. Berarti udah mandap lah. Sudah mendapat lah dari tahun 2001. 2001 sampai 2026. Tahun 97. 97. 97. Oh, gue. Ngek. Jadi segala macam acara lah udah lah tangani ya. Udah lah. Mau sendiri, mau diajak trio gitu. Band juga. Bed. Wah, luar biasa kok, Bang. Gak bosan kau lek kerja situ? Ya, itu jalan hidup. Main keyboard terus? Main keyboard. Hanya mandapel terus? Mandap pola terus. Makanya kau ambil sekarang ini jadi RT di sini ya? Hanya. Di sela-sela... Udah mulai pals jari-jari ini. Ikut jari-jari pun ikut pas? Jari-jari pun ikut pals. Berarti udah agak susah lah gini-gini ya? Kalau bilang mendeuk apa? Oh, mendauk-dauk? Mendauk-dauk. Naman jugal. Menjugal ya? Kalau dulu masih lentik ya? Acara apa ini? Iya. Kalau mengapa apa namanya mencet telur ayam pun masih lembut ya, masih lembut masuknya. Memurgi telur nih mana? Iya. Menuas. Tapi kalau sekarang kurasa tangan kalian udah jugal kali gitu ya. Kali. Sampai masuk ke uhur nih mana gitu langsung markotea mana gitu. Saking lamanya markibot ini. Iya. Nah, itu gebas, kalau kata orang sekarang gebas. Tapi kok omong-omong kalau lek Pasar Ibu lah udah sampai di mana markibot ini? Aku udah lama juga, cuma ya itulah. Tetaplah kami di belakang, nggak ada. Ya, maksudku udah sampai mana kok markibot? Sampai ke daerah mana? Ke Papua, ke Irian Udah, Jaya? yang penting udah kemana-mana Aceh. aja lah, belang-belang buana lah. Ya. Tapi tetap aja nih kita Aduh, tim belakang aja, tim belakang. tim belakang. Tetap aja sempurna. Iya. Nah, kalau lek sendiri lah, udah berapa trio lek iringi selama markibot ini? Banyak lah, banyak. Contohnya lah, satu, banyak trio yang udah sukses pasti lek iringin. Yang paling lama ya satunya Andesta lah. Andesta, Andesta, hmm. Alexis. Dulu sempat The Heart. Oh, The Heart. Oh, itu Simatupang Sister. Iya, anak. Nah, baru sempat juga Lamtama. Oh, Lamtama juga pernah Pernah. main kali lek. Terus Aksido pernah nyerap dulu. Sido terus Amigos Trio sempat dulu. Oh, dulu ada nama Sebentar. Amigos Trio ya? Ya. Oh, yang terkenal juga. Aliling dua lagi juluk sudah. Jadi semangnya kau? Ya, enggak lah. Terus? Baliling di juluk gua lagi dah. Oh, li jual songan dia meleleng. Ah, di Budina. Oh, markibot. Oh. berarti na ibu dihon ni trio ini malah terus ni ibu di terus lain. Dok. Gini lah, udah di belakang aja, kau di belakang tuh. Oh. Gitu. Ayo mata
Banyak pengalaman, Le. Apa tuh? Ah, kadang-kadang kalau kita ini malu sendiri kita. Kenapa? Ya habis nanti acara. Hmm. Ya orang kan pasti minta foto-foto sama penyanyi. Iya, iya. Nah, ini yang paling kontroversial kali sebenarnya. Kalau menurutku ya. Di balik kesuksesan trio atau penyanyi itu ada seorang arranger musik atau pemain keyboard yang handal untuk menciptakan musik yang indah Ya. bagi mereka. Mm-mm. Tapi pertanyaannya, kenapa yang selalu viral itu trionya? Walaupun ibaratnya dibawa ke Papua, ibaratnya dibawa Alexis Leni ya kan ke Papua. Ngak 1 jam kalian di situ kan? Hmm. Alexis Le yang hoga-hoga ini, tak. Habis ini main. Yang diajak berfoto orang itu pemain keyboard nggak pernah. Kayak mana perasaan kayak gitu? Kayak mana lagi perasaan? Kalau aku pemain keyboard, jujur aja. Kalau sempat aku pemain keyboard, jangan cuma kalian aja berfoto. Ku bilang itu. Sifat aja aku bilang itu. Jujur itu. Ya nggak bisa kita paksa orang dah. Ya enggak, bukan masalah dipaksa nggak dipaksa. Setidaknya, ayo foto dulu kita sama fans kita ini kan enak kayak gitu. Kadang-kadang malas juga berfoto. Kenapa? Gak pede. Kalau masalah nggak pede itu sih itu urusan Le. Jangankan kita lagi show begitu. Nah, ini kita lagi show time, dibikin spanduk. Lihatlah foto kami pemain keyboard. Paling pojok lah kami di bawah dibikin. Itu udah nasibmu itu. Itulah Sebenarnya kami. udah nasibmu itu. Karena kayak gini nih Le, dari segi apa kalau Kutrawang kayak gini memang pas lah. Kalau di pojok Pojok lah dibikin Bukan. kami kan. Coba kalau mirip kau sama Andi Lau. Nggak mungkin nggak tapi nggak pemain Bukan, keyboard lagi aku. Nggak usah kau bantah itu. Kalau ibaratnya foto sering dibikin di bawah ya. Nah, karena foto dia kebanyakan kuliah sejajarnya dibikin. Iya. Foto dia karena dia agak mirip sitelan dokter dia kan, ya? pakai kacamata, ya kan, pakai jas. Tapi kalau Kutrawang dari keritingmu ini, dibikin di spanduk, ya kan, Penggulung kabel ya kan? Ini main keyboard atau kayak mana ini? Itu pula. Bukan, dikiranya soundman lah. Soundman, ya? Itu Penggulung kabel ya? Iya, penggulung. Jadi banyak juga itu pengalaman. Gimana? Jadi kadang-kadang kita pergi ke daerah itu adalah yang nggak sesuai alatnya. Nah, di situ kita baru pusing. Maksudnya alat yang Ya. mau dipakai gitu, Iya, keyboardnya. keyboard yang kita minta nggak sesuai. Pusingnya di mana itu? Ya, apa yang mau kita iringin? Apa kita buat? Style kita nggak bisa. Nggak bisa masuk ya? Ya, Nah itu. kadang nanti kita minta Yamaha yang dikasih Casio. Ya kalau sebenarnya kalau ke situ kan itu berarti tanggung jawabnya pemain keyboard ya. Sebenarnya nggak juga. Ya seharusnya kan panitia yang ngatur semua. Ya kalau ke situ mungkin ya harus ada koordinasi dari awal Iya. dulu ya kan. Keyboardnya apa, yang mau dipakai apa. Makanya selalu kita bilang kalau kita sebelum berangkat dari Jakarta, di sana keyboardnya apa? Tetap kita tanya itu. Tapi yang mau kubahas kali ini bukan masalah keyboard atau alat-alat lah ini kan. Yang jadi bahan pertanyaan besar ini di benakku ini sekarang ini. Banyaknya sekarang ini ibaratnya mulai dari dulu lah. Trio yang tenar. Ya, Ya kan? Trio yang tenar. Ada batangannya. Pemain keyboardnya itu terus. Kemanapun orangnya itu pergi, pemain keyboardnya itu. Mau job ke sana, pemain keyboardnya itu. Mau job ke sini, pemain keyboardnya itu. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa viral itu pemain keyboard? ya karena di belakang terus. Oh. Itu aja. Berarti hanya mangicugut lah kalian di belakang. Kalau bahasa Sibuganya mangicugut. Mengicugut. Player itu nggak pernah di depan penyanyi. Jangankan untuk disejajarkan ya. Iya, Di depan penyanyi nggak pernah, hanya di belakang. hanya di belakang. Itu. Ngeri Itu kali. alasannya. Padahal tanpa kami Hmm. bisa nggak jadi acara itu. Ya bisa, ya karena nggak ada musik, Nah, itu. ya kan? Ya itu permasalahannya sekarang ini. Kenapa? Kalau di benakku, kenapa lah pemain keyboard ini nggak pernah muncul
ibaratnya pemain keyboard yang viral gitu. Ya kan? Kalaupun dia viral, pasti sosial media dia sendiri. Iya. Ya enggak? Kalau dulu penyanyi itu atau trio ada nih album. Ya kan? Full satu album trio mereka. Tapi yang dimunculkan kan cuma trio itu. Trio. Benar enggak? Iya. Pemain keyboardnya kemana? Dia ada dimunculkan fotonya di situ kan? Ya, itu kayak nggak ada bilang Manggis Cugut. Berarti kalian itu kayaknya kayak pelengkap penderita kayaknya kulihat ini. Iya, bisa dibilang begitu lah, tapi mana kita bilang kan? Padahal kalau dipikir-pikir kalau nggak ada musik nggak enak lagu itu. Itulah derita pengiring. Itulah derita ya. Derita pengiring itu namanya. Mak mereka Harus ya. kita terima. Memang terima nggak terima ya harus diterima kan? Harus diterima. Nggak terima pun ya harus terima. Yang gimana lagi? Memang udah di situ posisinya. Itu. Iya. Tapi bisa sih sebenarnya kita apa ini kita bahas supaya tetap pemain keyboard itu bisa dipiralkan. Andai kan ibaratnya syuting pun ya kan, kalau syuting ya setidaknya bisalah pemain keyboard dibikin di samping mereka ya kan. Ya kalau syuting kan bisa aja. Kadang-kadang kan pemain keyboard itu ada pengiringnya Ya terkadang, di klipnya. terkadang, Kadang nggak ada. ya kan. Terkadang lebih banyaknya enggak. Iya. Unang tinggal, gitu kan. Jogetnya gini, pemain keyboardnya nggak ada. Cuma musiknya doang kan. Yang joget-joget dutan itu ya. Ah, Iya. nunggu susah, behuila. Padahal joget-jogetnya gitu aja. Joget-joget aja kan. Pemain keyboard nggak ada. Hanya di musik itu aja di belakang. Jadi video klip ini. Tapi kalau kulihat-lihat memang kasihan aku ngeliat kalian pemain keyboard itu. Bang. Ya dibilang kasihan gimana, dibilang Ya kasihan lah. cuma ya itulah udah dari situ mungkin dari dulu. Itu mungkin resikonya gitu ya. Dari dulu kan mungkin dari dulu ya penempatannya udah begitu kan gitu. Karena kayak gini. Pemain keyboard itu kan kalau menurut gula tanggung jawabnya itu besar, Iya. berat. Ya kan? Setiap manusia itu pasti ada kelalaian. Ya. Ada pasti lupa. Sedikit aja kalian lupa kuncinya ini, lagu pasti marambalangan. Benar nggak? Nah, Nah, kayak mana lah perasaan kalian kalau sempat trionya yang salah, tapi yang dilihat pemain keyboard? Coba. Coba. Pernah gak kalian alami kayak gitu? Trionya yang salah, tapi yang dilihat pemain keyboard. iya banyak itu. Nah, benar nggak? Udah pengalaman biasa lah itu. Kurasa kalau dalam hatimu, tunggu selesai acara ini. Selesai kok bikin. Enggak kayak gitu. Iya dalam hati sebenarnya cuma ya Gak usah deh. Jujur aja lah kalian dulu. Belak-belakan kita ini ngomong. Sebagai pemain keyboard lah kalian dulu dua. Barangnya salah lah aku nyanyi. Ya, salah lah aku nyanyi nih kan. Salah lirik. Jadi yang kulihat pemain keyboard. Kayak mana keyboardnya? Yang ku salahin pemain keyboard. Kayak mana perasaan kalian? Itu udah pasti ada kalian alami itu kan. udah sering udah bukan pasti memang. Itulah pengalaman panggung lah namanya itu. Iya, pengalaman panggung. Terus yang paling identik kalian dicurigai tentang masalah apa lain? Kayak biasanya saweran lah. Saweran. Saweran. Makanya kami kadang main musik ini udah netes, tapi udah netes. Apa yang Kita netes? nahan kencing. Supaya nggak kamar mandi. Karena apa? Takut dicurigain. Jangan sampai ke kamar mandi. Jangan sampai kamar mandi. Tapi kan bisa kalian tinggalkan di keyboard itu. Ya, tetap aja namanya orang Manusia itu kan gitu. manusia kan. Ya karena kan kalau nyanyi lah ya ibaratnya kan nyanyi lah di depan disawer sama tamu-tamu gitu ya. Lempar ke belakang. Tapi sebenarnya kalau masalah saweran itu sih relatif aja lah kejujuran aja kan. Bener Saling kan? percaya lah. Saling percaya. Kalau memang adanya orang kayak gini, ditilapnya nih nanti saweran itu kayak gitu kan. Berarti dia pun nggak bisa dipercaya tuh. Iya. Bener-bener. Karena dia pun nggak percaya sama timnya. Sama timnya. Padahal udah satu tim kan. Iya. Udah Jadi, satu tim. Kalau pengalamanku dulu, Hmm. selama aku ngiringin Desta, Alexis, sama yang lain-lain lah, banyak itu. Ya. Jadi umumnya mereka ini saweran itu disatukan di keyboard semua. Artinya mereka percaya sama playernya,
bahwa itu hasil itu Bisa nanti Aman. aman gitu ya. ya kita juga harus ini percaya mereka lah. Nggak ada saling kecurigaan Iya. gitu ya. Kalau Nanti ada, selesai turun panggung ya kita serahkan lagi sama mereka. iya. Mereka yang ngatur situ. Karena kalau udah ada saling curiga mencurigai, ya 3 hari terbentuk trio, besoknya bubar. kan? Bubar. Pasti bubar. Bubar. Buka single pertama, 2 bulan lagi bubar. Bubar. Iya. Ya udah satu single aja lah. Ya. Udah kibuti kalian lah sama kalian itu deh. Semua. Kami tersongkok madukun nih. Kibuti kalian lah sama Jadi kalian. ada pengalamanku Hmm. unik Ya kayak mana? dari keyboard ini, main keyboard. Hmm. Dulu di daerah Cawang. Wah. Pulang aku main keyboard ya kan? Ah, Razia. Pasti razia. Dari mana Pak? Selamat siang, selamat malam Pak. Selamat malam. Dari mana? Habis pulang kerja Pak. Kerja apa? Main keyboard, main musik. Kamu ini keyboard dipencet-pencet, dilulus-lulus, bukan bini. Kamu pulang malam ya? Pulang malam. Oh, pulang malam. Langsung aku bilang, mulai tahun 2005 aku Pak sampai sekarang belum ada yang kupencet-pencet Pak. Kenapa? Belum ada bini ku Pak. Aku bilang. Berarti keyboard aja ya? Cuma keyboard aja kau pencet-pencet katanya. Kok lulus-lulus katanya. Nah, sekarang nggak ada di rumah, siapa yang mau dilus? Ya, siapa yang mau dipencet-pencet ya kan? Tapi pertanyaannya mulai dari tahun 2025 kau pencet-pencet. Pertanyaan bapak itu, beranak nggak keyboard itu kau bikin? Ah itu masalahnya nggak benar. Beranak kayak keyboard Nggak itu? beranak keyboard itu. Itunya. Kalau dia masih kelihatan, ya kan? Ya mungkin itu pertanyaannya kan. Mm, Tapi ya udahlah aku pikir itu kan hiburan lah kan. iya. Kalau Lek Jepri masih oke dia. Dia mulai lajang main keyboard masih kelihatan, ya kan? Sudah berkeluarga, berarti sudah punya. Saya cuma nuko dia gutur nih, jauh madu. Nasi tadi hodo apa yang menangis lelep. Ibu lagi katanya tentang masalah perkibotan sama anak yuk keyboard nih si pasar ribuan. Si, di mana dah, Pak? Bapak. Ya, udah sangat 2 hari umur kau. Ulang jo. Yang kita di mana Pak Tokerong mengamuk darahnya di. Jadi makanya kayak diam dia. Ulo sangaro tulang ini naron. Gimana anu nau kan itu. Dan sang roh tulang bahu na saya itu enggak. Nangat ciceng. Pokoknya riba terus. Jadi kalau kalian main keyboard, selama kalian main keyboard mulai dari 97 ya. Udah bilang lambuan ke sana kemari. Udah berapa lah album kalian? Mana ada album? Gak ada album kalian. Nggak ada. Ngeri. Kalau penyanyi single Ya ada albumnya. ada. Trio. Jadi tanya ada kan, albumnya. kau kerjamu apa? Penyanyi, Nyanyi. Ya. ya kan? Udah ada single, ada. Di mana? Di YouTube, ya kan? Ada album apanya? Kasetnya? Ada. Berapa album waktu itu? 3. Kompilasinya? Kompilasi. Oh, kompilasi bukan komplikasi. Kompilasi sekian banyak. Sekian banyak. Nah, pertanyaannya siapa kalian? Udah berapa album kalian? Ya sampai sekarang ya zero lah zero. Berarti nggak ada memang khusus ibaratnya kalian arranger lah satu album apa namanya, satu album trio 10 tuh kan, 10 atau 11 ditempelkan nggak nama kalian di situ? Kalau itu ada. Kalau kalian arranger musiknya Ada. ditempelkan ya, tetap dihargai. Tapi kalau sekarang ini kulihat banyaknya di YouTube itu berkeliaran musik ya, banyak musik nasional pun banyak yang kujumpai kayak gitu. Penyanyinya ditulis siapa penyanyinya, ya kan? Terus video syutingnya pun siapa dituliskan, ada yang dituliskan. Tapi yang nggak dituliskan itu arranger musiknya, itu loh. Karena sekarang kan udah banyak muncul musik-musik AI. Ya, bukan masalah ke musik AI-nya sebenarnya. Ini tentang arranger musik juga, musik arranger manusia biasa gitu. Ya ada Banyak. unsur lupa ya bisa saja. Ya jangan kayak gitu, unsur lupa. Itu pun harus bisanya kalian pertegas. Kalau ibaratnya kalian arranger musik, ya kan?
menciptakan musik untuk para trio apa segala macam, memang harus dicantumkan nama kalian di situ gitu loh. Seharusnya. Seharusnya. Itu kan seharusnya itu kerjaan editor. Ya, editor. Iya. Nah, tapi kan si artisnya pun harus sudah bisa merembukkan ini, jangan cuma ibaratnya dibikin musiknya yang sempurna, tapi pencipta musik ini siapa gitu loh. Kadang-kadang pencipta itu yang lupa sama arrangernya. Pencipta itu Bukan, dicantumkan. Artinya nama pencipta itu sama arrangernya kadang-kadang mereka lupa. kayak aku lah rekaman ini kan, bikin lagu. Jangankan mulai dari pencipta, arranger musik, sampai ke tukang genset pun kutulis. Tukang genset. Jadi yang ngangkat-ngangkat genset itu kan. Biar nggak mati lampu. Kutulis itu. Jangan kalian sepele ngeliat aku. Yang megang-megang HP itu pun kutulis itu. Mikrofon kayak gini-gini tuh. Ya. Syuting, video klip siapa? Itu memang kayak mana gue bilangnya? Itu hak kalian sebenarnya. Jadi itulah pelajaran untuk setiap trio yang kedepannya yang bikin album atau bikin lagu untuk ditayangkan di YouTube atau di mana saja. Ya, seharusnya mereka tuh harus inisiatif cantumkan nama Arranger musik, pencipta dan kameramennya juga, ya. dan operator mixingnya, studio. Iya, kalau itu sih sebenarnya banyak yang dituliskan operator mixing itu rata-rata pasti dituliskan ya. Studio ini, ya kan, mixing, Sianu. Yang paling susah itu dimunculkan di situ. Kebanyakan rata-rata kuliah kalau di musik ya, arranger musik sama video syuting. Tapi memang bisa memang kita klaim bahwa itu kan hasil karya kita. Iya, udah jelas. Kalau nggak kalian bikin musik yang bagus di satu single ataupun album, emang orang itu mau tepuk tangan? Unang tinggal, gitu. Iya. Apa mau dibikin? Jadi di sininya harus bisa kita sadari, tanpa musik trio itu nggak bagus. Pasti enggak. Kau tanpa musik. Kalau bisanya tepuk tangan kita bertrio lebih bagus tepuk tangan, nggak usah pakai pemain keyboard, ya kan? Kayak lampu merah recek-recek. Iya. Kalau bisanya rekaman tanpa musik, ya kan? Ya udah rekaman orang semua, nggak usah bayar ini bayar itu, bener nggak? Kalau masalah dibilang orang itu, kami sudah bayar arranger musiknya. Loh, kalian artis pun dibayar. Iya. Bener nggak? Artisnya dituliskan. Nama arrangernya kok enggak? Nama video syutingnya kok enggak? Semuanya dibayar loh. Bener nggak? Berarti ini kesalahan di produser. Iya. Bener nggak? Iya. Kadang-kadang itulah. Kalau kusalahkan ku bilang produser, ya nggak sepenuhnya sih salahnya. Sepenuhnya. Nggak Cuma boleh harus kita ada judge mereka. koordinasi, semuanya harus dihargai gitu loh. Mulai dari penyanyi, kalau dituliskan di situ nama trionya, penyanyinya, arranger musiknya pun harus ditulis. Tulis. Bener nggak? Ya harus lengkap lah semuanya. Kru-kru semua yang Syutingnya. pada saat ya. Terkadang begini, ada waktu itu kami ngedit video, begitu tidak kami tuliskan di deskripsinya nama artisnya, orang itu bilang, "Bang, tuliskan nama artisnya di deskripsi ya." Lah, membilang itu orang itu bisa. Kenapa bilang arranger musiknya nggak bisa? Bang, arranger musiknya bisa juga ya, sama video syuting. Kadang-kadang jangan itulah cuma hal yang sendiri. nggak diperhatikan sampai ke situ, hal kecil, cuman kan berpengaruh memang. Berpengaruhnya? Ya, berpengaruh sama yang buat musik lah. Ya kan merasa kecil lah kita yang buat musik. Iya, Nama kita nggak ditulis. Itu di situ. dia, makanya aku bahas di sini supaya mereka pun bisa menghargai yang namanya pembuat musik atau arranger musik. Itu supaya tidak lalai, karena aku betul-betul menghargai karya-karya kawan-kawan kita ya yang menciptakan musik, editing, ya kan? Iya. Kameramen pun di situ harus perlu dituliskan namanya.
Iya. Bener nggak? Jangan cuma artisnya aja yang mau nongol. Semua kru yang terlibat lah pada saat itu kan. Banyak yang kujumpai di situ. Salah satunya pun PT Rekaman banyak yang kayak gitu. Di era YouTube sekarang ini banyak kayak gitu. Hanya dituliskan penyanyi artisnya, ya kan? Artisnya dituliskan. Arranger musiknya enggak. Nah kalau nggak ada arranger musik, emang bisa dia jadi ini musik yang begitu indah. Iya. Karena adanya musik, makanya suaranya bisa jadi indah. Coba nggak ada. Sama kayak Manuk ini. Marfoteak. Ini tanpa musik. Ini masih merdu ini ayam ini. Tanpa musik itu. Coba dibikin musik. Jadi DJ itu. Itu. Ya makanya gue bilang itu yang Tapi susah cari kuncinya ini, Le. kalau ini bisa yang kuterangin, Le. Kalau aku masalah kunci, Kunci kecil. apa, Len? Inilah E minor. E minor ya. E minor. Tapi di tengah-tengahnya udah mayor. Jadi mayor. Mayor. Jadi itulah memang produksi itu berhasil Ya. karena ada kerjasama. Nah itu. Nah, berhasilnya satu karya atau produksi itu karena ada kerjasama antara produser, baik itu arrangement, baik itu penyanyi, baik itu editor, baik itu operator, baik itu syutingnya. Kan karena ada kerjasama yang baik, Iya. makanya produk itu berhasil. Iya, tapi kan kalau ibaratnya di YouTube lah ini, kita ngupload musik. Ngupload musik ini kan berarti kan channel ini ada yang pribadi. Iya. Channel pribadi, ada channel yang memang khusus, dia udah PT. Iya. Di setiap rekaman, mereka itu udah pasti tahu siapa yang terlibat. Iya. Pasti kan? Kalau dia pribadi nih, channel pribadi, dia sendiri sudah pasti tahu melibatkan siapa. Iya. Kita nanti di studio mana? Kan itu. Artisnya mana? Siapa artis yang kita rekam? Itu pasti. Benar nggak? Iya. Habis mixing nanti kita syuting sama siapa? Iya. Ya kan? Pasti disebutkan semuanya. Siapa tukang syuting kita? Masa untuk menuliskan di deskripsinya aja pun susah. Nah terkadang di sini penyakit yang harus dihilangkan. Ayo ribut sama manukon. Ah, Memang leleng-leleng hulonjan do memang manuk momba. Di saat apalagi marcerita di sini mahamu gutur hian. Nih. Ana po ana manuk mon. PRT. biasa lapar. Ini bukan masalah lapar. Waktunya makan. Sebenarnya orang ini pun ikut gutur. Masalahnya arrangernya nggak dimasukkan di album itu. Oh tadi nyanyi orang Iya maka Ibu saya doa. sebenarnya ayam ini pun sering mendengar kau ngerejer musik ini di atas. Ngek. Bisa jadi ya. Kunci A. Ini apa ya? Beli gitu coba. Ayammu aja tengok merdu kali dia bernyanyi tanpa musik. Apalagi kau hidup kau musik di atas sana coba. Ya juga ya. Jangan berdiri di sini. Mergo yang ngehornein. Itulah kalau ayamnya Lek Jepri. Jadi itulah pembahasan kita tentang musik ini ya serba salah memang kalau pemain keyboard atau mengiring ini di lapangan ya kan. Jadi artinya Wesah! Jangan kau gabi unang berbeda. Pemenjo lagi lagi ku bahas ini tentang opungmu. Jangan ribut ke. Lu toyor nak sada apa. Lagi ku terhian. Orang lagi bercerita, tenang dulu kalian. Biar ku dengar dulu cerita dari apa kalian ini, opung kalian ini. Ya. Lanjut le. Apa nih? Jadi lupa lewat. Kalau menurut penilaianku memang kalian para pemain keyboard itu atau arranger musik itu orang-orang yang luar biasa. Karena kalau pemain keyboard itu kalian sejuta lagu loh bisa kalian hafal. Itu kelebihan kalian yang luar biasa. Bisa hafal semua lagu alurnya itu. Sementara penyanyi belum tentu bisa ingat. Benar nggak? iya benar. Tapi jarang dimunculkan
pada saat sudah keluar single perdana atau single terbaru. Bener nggak? Tapi besok kalau ada yang bikin musik lagi sama Lae, ya harus suruhlah bikin nama aku di dalam gitu. Apa keuntungannya? Banyak. Banyak keuntungannya sebenarnya. Di hari tua, kalau besok kita udah check out dari Port TV ini, anak-anak kita bisa lihat kan. Iya. Oh, bapakku ada namanya di sini. Ini nama bapakku sesungguhnya, gitu ya kan. Jadi, ini nama bapakku sesungguhnya. Itu ya. Ada jejak digitalnya gitu loh. Bukannya aku mau ngompor-ngompor ya, tapi mau memanas-manasi kalian aja supaya kalian panas. Tetapi aku kompori. Bener gak? Ya mudah-mudahan lah kawan-kawan kita penyanyi mengingat itu. Nah itu melalui video ini supaya orang itu pun hatinya kan. ya tergerak nggak tergerak ya harus dibikin lah. Ya kalau nggak mau dia kutuliskan ku pakai ranger musik lain katanya, tetap aja ranger kan. Iya. Tetap harus menggunakan ranger. Kalau nggak mau gunakan aku sendiri yang ranger, dia juga ranger. Nggak dibikin namanya juga di situ bisa juga kecil hati, ya kan? Sama kayak kalau kita orang Batak ini masih agak-agak susah memang untuk apa namanya memunculkan karya-karya orang. Susah menaikkan teman sendiri, Ya itulah kadang kayak gitulah. pengen naik sendiri gitu. Senang melihat kawan menderita. Banyak kayak gitu. Tapi kalau kau nggak kayak gitu kan. Tapi kalau aku senang kali kalau melihat kalian menderita kayak gini di balik layar. Jujur aja tuh. Iya. Ya karena kalian nggak pernah menuntut sama trionya itunya. Coba kalian tuntut. Nama kalian udah sampai di mana coba? Kayak pemain keyboard yang handal itu yang itu pemain keyboard dia bukan ini ya. Bukan gara-gara pemain keyboard dia terkenal ya. Gara-gara menyanyi juga ya. Ada yang di sana-sana itu. Biarlah seleksi alam lah itu yang menilai. Kalau alamnya yang seleksi sampai bertanduk lah apa ini nanti ayammu ini. Kan lain bertanduk kan? Nah ayam bertanduk kayak mana lah itu? Nggak marhutea lagi. Jadi mengaung-ngaung lah itu. Nah itulah para pemirsa yang kami bahas satu hari ini. Jadi untuk kalian, mau kalian produser, mau kalian bos, mau kalian yang merekam, kami minta tolong supaya kalian pun menghargai yang namanya arranger musik. Hargai juga siapa yang menyuting videomu, ya. Di balik trio yang sukses atau artis yang sukses, ada pemain musik yang harus kita hargai. Ada tukang syuting yang harus kita hargai juga. Bukan masalah bayar-membayar. Coba kalian orbitkan salah satu artis, tapi nggak disebutkan nama artisnya di situ. Pasti nggak diterima. Pasti. Untuk itu, hargai karya orang lain, ya, supaya sama-sama saling menghargai. Bukan dari nilai duitnya. Oke, sampai di sini perbincangan kita. Kami mohon pamit undur diri bersama Pak RT Silimbat, Pak Sibahut. RT Sibahut. Sibahut. Pak RT Sibahut. Jangan Sibahut, jangan haruting. Oh, Sibahut. Itu mati nanti dia. Iya, jangan panjang kali. Ini udah mau closing. Ya, Pak RT Sibahut dan juga asistennya di RW Huru Hara. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.